saya Donda Carolina Simatupang, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Negeri 084089 Sibolga, Sumatera Utara. Terima kasih. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita bagaimana? Berdoa. Ya, tugas siapa sekarang pimpin doa? Iya, Hilary, silakan pimpin doanya. Yang kuat ya, yang kuat ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Doalah pelajaran yang diberikan guru kami, bisa kami dijawab, bisa kami mendengarkan dan meminta ilmu yang diberikan guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada memimpin kita di dalam doa ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ketua kelas? Gabriel, Bu. Gabriel, mana Gabriel? Sakit, Bu. Gabriel sakit ya. Oke, iya. Hari ini kita akan belajar kisah tentang mukjizat yang dilakukan oleh Yesus dari sekian banyak mukjizatnya. Yaitu kisah tentang apa, Nakku? Yesus memberi makan 5.000 orang. Iya, tapi sebelum Ibu lanjutkan ke materi ini, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Materi minggu lalu, iya, Hieronymus.
dibaptis. Siapa yang masih ingat di mana Yesus dibaptis, nakku? Di mana Yesus dibaptis? Ya, Hieronymus lagi. Sungai Yordan. Sungai Yordan, tepuk tangan. Iya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang kita masuk pada materi Yesus memberi makan 5.000 orang. Coba kamu bayangkan 5.000 orang, bagaimana caranya bisa memberi makan 5.000 orang? Ada yang tahu dengan apa Yesus memberi makan orang banyak itu? 5 roti 2 ikan. Bagus, tepuk tangan untuk Opera. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Masih ada lagunya kan? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagunya itu di sekolah minggu kan aku? Iya. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sebelum masuk materi lebih lanjut, nanti kita akan masuk dalam kelompok, diskusi kelompok, dibagi menjadi 2 kelompok. Ibu perlu memberitahu kepada kalian tujuan dari pelajaran ini, ya. Dimana di akhir pelajaran ini kamu diharapkan mampu mengenal, ya, mampu atau semakin mengenal Allah yang membebaskan manusia melalui peristiwa Yesus memberi makan berapa orang tadi? 5 orang. Lalu tujuan yang kedua, kamu harus sudah bisa atau bisa mampu meneladani, berusaha meneladani siapa? Meneladani siapa ditulis di situ? Yesus. Jangan ragu-ragu menjawab, Ilaria. Mampu atau berusaha meneladani Yesus dalam hal apa, nakku, dikatakan? Dalam hal apa dibaca tujuan pembelajarannya? Yang kedua, berusaha meneladani Yesus Dengan menumbuh kembangan sikap yang perilaku rela berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan. Iya, mampu atau berusaha menumbuhkan sikap mau saling berbagi. Siapa di antara kamu yang sudah pernah berbagi? Iya, berbagi apa? Coba Jessica, berbagi yang kuat suaranya, nak. Berbagi makanan dan minumanku. Good job untuk Jessica. Tepuk tangan semuanya. Iya, Jessica sudah mau berbagi makanan dan minuman kepada temannya. Jadi diharapkan kamu setelah pelajaran ini mau saling berbagi dengan temanmu, ya. Bisa ya, Nak, Ibu, nanti ya. Nah, sebelumnya Ibu mau memberikan video kepada kalian, ya. Simak baik-baik videonya. Nanti akan ada diskusi kelompoknya. Nanti kamu akan masuk dalam kelompok. Ibu bagi dalam kelompok, tetapi terlebih dahulu saksikan dulu videonya, diikuti baik-baik. Kalau ada yang mau dicatat, silakan dicatat. Mana tahu misalnya si ibu ini begini, si anak pemuda ini seperti ini. Oke? Sekarang kita menonton dulu. Kisah semangkuk nasi. Pada suatu hari di Taipei, matahari hampir terbenam. Seorang pemuda masuk ke sebuah makan dan berkata, Bolehkah saya memesan semangkuk nasi? dengan ramah istri rumah makan mengenakan semangkuk nasi. Melihat di atas meja masih ada kuasaan yang tersisa, mengangkat itu berkata, Nyonya Bos, benarkah sisi buah ini disiapkan? Menyabas itu berkata, tentu saja boleh. Dia pun menerangkan uang di atas nasi dan berkata pada pemuda itu, kamu bisa duduk dan makan di sana. Usai makan, dia kembali berkata, Bisakah saya membeli semangkuk nasi lagi? setelah
Siapa kamu memberi nasi untuk dibawa pulang setiap hari? Pemuda itu berkata, Bukan adik-adik yang saya kasih hari. pasangan suami istri merasa bahwa pemuda itu sangat giat dan cerdas sehingga sangat menyayanginya. 4 tahun kemudian, sebelum lulus, pemuda itu datang dan berkata padanya, Terima kasih atas perhatian kalian bersama ini. Saya pasti akan menyimpan kebaikan. mereka berkata, Kamu juga anak kami. setelah lulus, pemuda menyelidiki. Mereka mengirimkan surat kepada mereka. Namun beberapa tahun kemudian, surat darinya pun semakin sedikit. Beberapa waktu kemudian, tidak ada kabar lagi darinya. Di perkotaan, berhubung jalan harus diperluas, maka rumah makan itu pun harus dibongkar. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka terus mengajukan permohonan kepada pemerintah, tetapi percuma. Pemilik rumah makan sangat khawatir tentang kelangsungan hidup keluarga. Suatu hari, seorang laki-laki berasi mendatangi rumah makan itu dan bertanya, Apakah ada pemilik rumah? laki-laki itu lalu memberikan kartu nama. Pemilik rumah makan berkata, Ada perlu apa? laki-laki itu berkata, Itu pun kami yang mengurus saya ke sini. Beliau tahu bahwa hal ini akan dibongkar. Perusahaan kami adalah keluarga kami. Masalah makan sangat menguntungkan bagi kami. Perusahaan kami membutuhkan kami. Jadi kami ingin mengajak Anda untuk membuka sebuah jalan kepada kami. pasangan suami istri itu sangat gembira meski juga merasa curiga. Jadi mereka menerima tawaran tersebut. Lalu mereka pergi ke perusahaan besar itu untuk menemui manajer rumah itu. Saat bertemu, manajer rumah itu berkata, Bos, Anda tidak mengenali saya? istrinya menyadari bahwa dia adalah pemuda itu dan dengan gembira berkata, kamu juga bekerja di sini? Sang asisten lalu berkata, Beliaulah manajer umum kami. demikianlah pasangan suami istri ini mulai membuka kafetaria di gedung perusahaan besar itu. Coba, siapa yang mau membaca itu teks yang ditampilkan sekarang? Hieronymus, baca yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari antar manusia hendaklah saling membantu. Saat kita membantu sesama dengan sukacita meski kita tidak memiliki pamrih, tetapi demikian benih yang ditabur. Demikian pula lah buah yang dituai. Ya, buah yang dituai. Iya, terima kasih Hieronymus sudah mau membacakan yang terakhir itu. Intinya harus mau saling berbagi. Nah, sudah jelas tadi ceritanya kan? Sudah diingat-ingat kan ceritanya tadi? Iya, sekarang masuk dalam kelompok. Ini ada diskusi. Nanti Ibu bagi dalam 2 kelompok, ya, karena Gabriel tidak lagi tadi ya. Ya, nanti kita bagi. Nanti kelompok pertama Hilary dan Oberon. Yang Gabriel tapi karena nggak masuk jadi berdua aja enak ya. Oh, Hilary, Randy dan Gabriel ya? Iya, iya. Baik, lupa Ibu, kelompok yang sudah ditetapkan. Lalu yang kelompok yang kedua itu Hieronymus, Oberon dengan si Jessica Chung. Silakan masuk dalam kelompok, segera masuk dalam kelompok. Randy tinggal ke sini. Oberon ke sana, ayo, itu ke mejanya, ayo. Silakan.
ayat 1 sampai 15. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu pergi ke Danau Tiberias. Banyak orang menunggu dan mengikuti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Filipus berkata bahwa sekalipun kita membeli roti, tapi itu tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Tiba-tiba Andreas membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menyuruh semua orang duduk. Jumlahnya ada sekitar 5.000 laki-laki banyaknya. Anak kecil itu memberikan 5 roti kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Ajaib mujizat terjadi. 5 roti itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang-orang. Iya, demikian videonya yang sudah kalian saksikan bersama. Sekarang
yang disuruh Yesus mendapatkan makanan? Dari siapa tadi dikatakan? Seorang anak. Tepuk tangan untuk Hilaria. Iya, dari seorang anak. Dia memberikan apa? Bekalnya. Iya kan anakku? Diberikannya bekalnya berapa? 5 roti dan 2 ikan. Iya, 5 roti dan 2 ikan. Mana sih anak kecil itu? Nah, inilah dia anak kecil itu. Seperti si Oberon kecilnya, iya kan? Ini Tuhan Yesus, ada bekalku. Nah, setelah Yesus menerima atau mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, apa yang dilakukan Yesus? Mengucap syukur. Bagus, tepuk tangan untuk Hirominto. Mengucap syukur. Dengan cara bagaimana Yesus menengadah, melihat ke langit, iya kan? Ini, nah, dipegangnya makanannya itu, lalu Yesus mengucap syukur. Nah, dari hasil diskusi kelompok tadi, baik itu diskusi yang pertama maupun diskusi yang kedua, ini rangkumannya. Yang pertama, dari kisah Yesus bahwa apa? Coba dibaca, siapa bisa membaca? Nomor 1, Hieronymus. Kita harus selalu meminta berkat dari Allah Bapa untuk setiap makanan yang kita peroleh agar berguna bagi jiwa dan raga, serta menjadi darah dan daging dalam tubuh kita. Cara kita meminta berkat dari Allah Bapa yaitu melalui doa. Iya, kita harus selalu meminta berkat. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, setelah menerima 5 roti dan 2 ikan, dia meminta berkat kepada Allah Bapa. Sehingga dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus bisa memberikan berapa banyak orang makan? 5.000 orang. Itu masih laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Nah, dengan berdoa itu bisa menjadi berkat yang melimpah, ya. Lalu yang kedua, siapa yang mau baca? Kita harus berdoa sebelum dan sesudah makan, karena saat kita makan, kita memberi makan pada tubuh kita, dan saat kita berdoa, kita memberi makan jiwa kita. Iya, sebelum dan sesudah makan. Siapa yang selalu berdoa sebelum makan? Jujur. Siapa yang selalu berdoa sebelum makan? Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Lalu pertanyaan Ibu Doda selanjutnya. Siapa yang selalu berdoa sesudah makan? Gak ada, lupa. Sudah kenyang, lupa mengucapkan terima kasih. Jadi diharapkan melalui atau setelah pembelajaran ini dibiasakan untuk berdoa sebelum dan sesudah. Ya, mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Mengapa kita perlu berdoa sebelum dan sesudah makan? Karena saat kita makan, kita memberi makanan kepada tubuh kita, ya kan? Agar apa? Supaya apa makanan ini didoakan? Agar bagaimana? Agar menjadi berkat. Iya, terima kasih. Sekarang kita lanjut tes formatif. Tes formatif ini soalnya langsung tulis namanya, ya. Tulis nama dan kelasnya. Kelas 31 yang 31, 32 yang 32. 1.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Makan 5.000 orang, sisa 12. Formatifnya hanya ada 4 saja ya nakku. Satu soal bisa 3 menit. Bisa ya? Jangan lupa tulis nama ya. Jangan lupa tulis nama di lembar kerjanya yang sudah Ibu bagikan.